Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Aulia Rahma dengan NIM 203030304006, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah salah satu jenis komunikasi yang penting dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Sebagian penting dari relasi sosial. Dan buku ini secara khusus membahas tentang pemahaman tentang teori komunikasi interpersonal. Uraian dan pembahasan dalam buku ini disajikan dalam bentuk gamblang, dengan contoh fenomena praktis untuk menjawab pemahaman disertai tentang teori komunikasi yang selama ini dibutuhkan para mahasiswa. Contoh teori yang ada seperti teori interaksi simbolik, teori manajemen makna terkoordinasi, teori kebohongan antar pribadi, dan teori lainnya disajikan secara komprehensif dan sistematis. Buku ini sungguh bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum yang mempelajari teori komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Yang kedua, pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi secara etimologis atau menurut kata asal yang berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti communication, yang berarti sama makna mengenai suatu hal. Selain itu, komunikasi merupakan proses penyimpanan pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, merubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Komunikasi interpersonal juga bisa dikatakan sebagai komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara tatap muka, yang kemungkinan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Hubungan interpersonal perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan memperbaiki hubungan dan kerjasama antara berbagai pihak. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Komunikasi kelompok dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Komunikasi kelompok kecil atau mikrogrup. B. Komunikasi kelompok besar, sekumpulan orang-orang yang banyak, dan komunikasi antar pribadi. Yang keempat, komunikasi organisasi adalah sebuah proses interaksi yang terjadi di dalam organisasi sebagai ikhtiar untuk selalu menyamankan persepsi
antar pimpinan dan anggota mengenai tujuan organisasi yang hendak dicapai. Contohnya, komunikasi antara ketua HMJ dengan anggota lainnya yang sedang memberikan pesan atau arahan kepada anggotanya. Yang kelima, komunikasi massa adalah media yang dibuat untuk menyebarluaskan pesan. Yang kelima, komunikasi massa yaitu media yang dibuat untuk menyebarluaskan pesan kepada khalayak banyak yang bersifat umum dan terbuka. Contohnya, memberi informasi lewat media cetak atau media online tentang berita terbaru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.